Apa yang terjadi pada Rismond ini ya harus kita anggap sebagai kedaulatan Rismond atau kemerdekaan Rismond. Bang Barus katakan ya, politisi PSI katakan bahwa itu pilihan politik ya, pilihan termasuk pilihan hukum yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk kuasa hukumnya yang sekarang namanya Troya. Jadi Tifa, Roy dan advokat ya. Artinya Troya itu adalah kelompok orang yang masih ya terus berjuang untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan bahkan mereka sekarang menebar opini-opini yang menurut saya sulit untuk kita katakan itu benar, karena pandangan-pandangan itu justru mengkonfirmasi bahwa apa yang selama ini kita anggap benar dan membuat kita ya sempat ya asik dengan keyakinan jangan-jangan yang diteliti oleh RRT itu benar, karena sudah dipublikasikan, bahkan ditantang-tantang. Kalau ingin sama apple to apple, maka tulislah buku. Saya sempat juga teman-teman dengan beberapa kolega, khususnya bukan partai politik, misalnya ingin ya meluncing buku tentu dari perspektif kebijakan publik atau administrasi publik yang dipunyai sebagai kompetensi dari bukan partai politik, dan kami YouTuber NKRI juga punya perspektif filsafat yang ingin secara filosofis mendekati aspek metodologi. Karena saya selalu katakan teman-teman, metodologi itu dekat dengan hermeneutik, yaitu cara kita memahami. Karena cara kita memahami itu harus kita sadari berkemungkinan salah. Dan saya selalu ulang-ulang katakan dalam beberapa postingan video saya, dalam metodologi itu harus kita sadari dua terminologi penting yang kita harus ucapkan sekali jalan, yaitu keyakinan ontologis itu harus berbanding lurus dengan kerendahan hati epistemologis. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita yakin kita benar, kalau kita yakin bahwa kita itu adalah orang yang telah menemukan pengetahuan yang kita anggap itu hasil dari penelitian yang melelahkan dan menggunakan metodologi yang kita anggap itu tepat dan benar, tetapi Anda lupa bahwa ya setiap kita yang meneliti itu tetaplah ya kita punya apa yang dinamakan kesadaran tentang antropologi pengetahuan, bahwa yang meneliti itu adalah manusia, dan manusia yang meneliti itu adalah manusia yang berkemungkinan salah memahami, salah mengerjakan prosesnya, dan salah juga dalam hasil penelitian yang kita dapatkan. Dan ini teman-teman, sekali lagi ya mengingatkan kepada kita, tidak ada penelitian yang seolah-olah itu tidak bisa dikoreksi. Tidak ada penelitian yang seolah-olah itu pasti benar 100% dan tidak bisa tidak bisa dibantah alias itu mutlak. Saya ingin katakan teman-teman, justru kegagalan seorang peneliti atau tim peneliti itu adalah ketika ia memutlakkan penelitiannya itu sebagai satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya ingin katakan teman-teman, apa yang terjadi pada Rismond ini ya harus kita anggap sebagai kedaulatan Rismond atau kemerdekaan Rismond. Kita tidak boleh intervensi, termasuk dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang justru itu adalah pernyataan kontraproduktif. Mengapa? Ya, sekali lagi, karena Rismond adalah orang yang telah mencapai apa yang dinamakannya kesadaran diri, atau dalam filsafat itu disebut sebagai self-understanding atau self-consciousness. Dan dalam rangka itu, teman-teman, orang yang menjadi Rismond ya atau Rismond itu sendiri ya kita harus apresiasi bahwa langkahnya itu adalah langkah yang saat ini tepat. Apalagi ia sudah katakan bahwa metodologi yang ia gunakan, yang ia pakai itu benar, dan ia ingin uji coba lagi ketika 2 bulan 3 bulan ini ia sudah melakukan penelitian terbarunya, dan ia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa penelitiannya yang lama yang ia kerjakan bersama dengan Tifa dan Roy Suryo itu salah.